Halo Sobat Kebangsaan, sebelumnya perkenalkan, saya Lewi, Nathaniel Lewi Hastar, biasa dipanggil Lewi. Saya seorang CPNS yang sedang melaksanakan pelatihan dasar. Nah, saat ini saya sedang bertugas di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Nah, hari ini saya akan membawakan topik seputar wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi negara. Pertama-tama soal wawasan kebangsaan. Nah, kita kalau bicara soal wawasan kebangsaan, tentunya itu berbicara tentang cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu semua gunanya yaitu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, bendera merah putih dan juga lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia Raya, semuanya itu adalah perwujudan jati diri bangsa Indonesia yang menunjukkan Indonesia ini sebagai negara yang eksis dan berdaulat di mata dunia internasional. Sudah sepatutnya keempat komponen ini kita hargai dan kita jaga sepenuh hati. Karena keempat hal inilah yang menyatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke di bawah satu nama, satu identitas, yaitu Indonesia. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, oleh sebab itu persatuan itu adalah hal yang sangat krusial untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita tahu, saat bangsa kita tidak bersatu, bangsa kita sangat-sangat mudah dicengkram oleh penjajah. Oleh sebab itu, keempat hal tadi merupakan hal pemersatu bangsa yang sudah sepatutnya kita jaga dengan sepenuh hati. Bendera merah putih, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia Raya itu semua merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah soal bela negara. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu merupakan hasil perjuangan segenap komponen bangsa yang dilandasi oleh semangat untuk membela negara dan tanah air dari penjajah. Mulai dari perjuangan secara langsung dengan mengangkat senjata dan bertempur di berbagai medan pertempuran, kemudian perjuangan melalui organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Tiga Serangkai, dan masih banyak lagi, hingga perjuangan diplomasi di akhir-akhir kemerdekaan Indonesia seperti perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan konferensi meja bundar, dan hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945 Indonesia mampu mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, di masa modern seperti saat ini, bela negara tidak lagi harus dilakukan dengan mengangkat senjata. Akan tetapi, masih bisa dilakukan dengan cara lain, sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta perilaku kita sehari-hari, di mana kita bisa berkontribusi bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai dasar bela negara tentunya harus kita wariskan kepada generasi penerus guna menjaga eksistensi NKRI. Bela negara ini dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau secara wajib, dan juga pengabdian sesuai dengan profesi. Dan masih banyak cara-cara lainnya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau pengabdian dalam profesi, tentunya kita harus bekerja dengan bertanggung jawab, berintegritas,
menjaga kejujuran, serta berorientasi pelayanan, khususnya untuk para aparatur sipil negara yang merupakan pelayan masyarakat dan dibayar dari pajak masyarakat. Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional. Sebagai aparatur sipil negara, ASN memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan dalam pengabdiannya sehari-hari. Caranya ialah dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati, menjaga profesionalisme, menjaga integritas, serta bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Selama menjadi CPNS, saya sudah mengimplementasikan hal-hal ini, tentunya dengan melaksanakan tugas saya dengan sepenuh hati, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan saya. Selanjutnya, pokok bahasan kita ialah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan yang disepakati oleh para pendiri bangsa dan kemudian ditetapkan berdasar UUD 1945 juga memiliki makna pentingnya kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara. Perspektif sejarah negara Indonesia mengantarakan pada pemahaman betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang didasarkan pada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa dan nasionalisme. Kebijakan publik dalam format keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan atau SANKRI memiliki landasan ideal yaitu Pancasila sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 sebagai sistem yang mewadahi peran aparatur sipil negara berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dari sudut hukum, UUD 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara atau ground norms, Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem penyelenggaraan negara pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencangkup akses kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, aspek sumber daya manusia, konstitusi atau UUD, dan bagi negara kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4, yaitu di mana amandemen terakhir ini adalah tahun 2022. Merupakan dasar hukum tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan sesuai dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan UUD 1945 merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi kandungan cita-cita luhur dari pernyataan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah. Merupakan dasar dan sumber hukum bagi batang tubuh UUD 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat. Norma-norma dasar yang merupakan cita-cita luhur bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut dapat ditelusuri pada pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Dari sudut hukum, batang tubuh UUD 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara atau ground norms Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, serta menjadi norma hukum yang merupakan kerangka dasar hukum sistem administrasi negara Republik Indonesia pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan pemerintah negara yang mencangkup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.